Selamat datang di Mesir, sebuah negara yang dikenal dunia karena warisan peradaban kunonya, piramida yang megah, Sphinx yang ikonik, dan Sungai Nil yang menjadi urat nadi kehidupan. Mesir telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun, bahkan sejak awal peradaban. Dulu, Mesir adalah salah satu wilayah paling maju di dunia kuno, dengan kebudayaan dan teknologi yang menakjubkan. Namun, cerita hari ini sedikit berbeda. Mesir tetap memiliki ekonomi yang besar. Tetapi, sebagai rumah bagi populasi terbesar ke-13 di dunia, pendapatan per kapitanya menjadi sangat kecil. Inilah yang membuat Mesir menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Mediterania. Namun, seperti kata pepatah, harapan selalu ada bagi mereka yang percaya. Mesir sebenarnya memiliki potensi besar. Semua elemen untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi global sudah ada di negara ini, lokasi strategis, sumber daya alam, dan populasi muda yang siap bekerja. Tetapi antara potensi besar itu dan realitas saat ini, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik tantangan dari dalam negeri seperti ketidakstabilan politik, maupun dari luar negeri, seperti konflik dengan negara tetangga terkait sumber daya vital. Baru-baru ini, Mesir mencatat pertumbuhan industri yang cukup menjanjikan. Namun, ketegangan politik dan sosial yang terjadi membuat masa depan negara ini terlihat suram. Bahkan, pemerintah mengambil langkah drastis dengan merencanakan pemindahan ibu kota ke lokasi yang lebih jauh dari potensi protes massa. Seberapa besar pun potensi ekonomi sebuah negara, jika korupsi dan ketidakstabilan masih menjadi masalah utama, potensi itu tidak akan pernah terwujud sepenuhnya. Tetapi, cerita Mesir bukan hanya tentang harapan yang terhambat oleh tantangan. Apa yang terjadi di Mesir, baik keberhasilan maupun kegagalannya, memiliki dampak besar tidak hanya bagi kawasan sekitar, tetapi juga bagi perekonomian dunia. Jadi, mengapa Mesir seharusnya menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia? Apa yang menghambatnya, dan bagaimana dampaknya bagi kita semua jika Mesir berhasil atau gagal mengatasi tantangan ini? Anda sedang menyaksikan Ekonomi Nusantara. Mesir memang tak pernah habis untuk dibahas. Dari masa kejayaan para Fir'aun, Nubia, Assyria, hingga keterlibatan Inggris di era kolonial, warisan budaya dan ekonominya sangat kaya. Sebagai negara modern, Mesir telah merdeka lebih dari seabad yang lalu, tetapi perjalanan ekonominya dipenuhi dengan perubahan besar yang membentuk kondisi negara ini saat ini. Salah satu faktor tak terpisahkan dalam ekonomi Mesir adalah keberadaan Sungai Nil. Sungai sepanjang 6.650 km ini menjadi nadi kehidupan, menghubungkan Danau Victoria di Afrika Timur dengan Laut Mediterania. Dengan populasi mencapai 104 juta jiwa, sekitar 94% penduduk Mesir tinggal di sepanjang sungai ini, khususnya di kawasan delta. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar wilayah Mesir berupa gurun tandus, mirip dengan kondisi geografis negara-negara Teluk Persia. Sungai Nil bukan hanya menopang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Mesir, tetapi juga menjadi jalur transportasi yang murah dan efisien untuk perdagangan. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, sungai ini memungkinkan pengangkutan barang dan orang dengan cara yang sederhana. Berbeda dengan jalur laut yang membutuhkan kapal besar dan mahal, hampir semua jenis perahu bisa digunakan di Sungai Nil, menjadikannya solusi transportasi yang sangat ekonomis. Keunggulan ini menjadi lebih menonjol jika dibandingkan dengan moda transportasi seperti kereta api. Meski kereta api menawarkan biaya per kilometer yang kompetitif, ada banyak batasan dalam ukuran dan jenis barang yang bisa diangkut. Selain itu, pembangunan infrastruktur kereta api memerlukan investasi besar, sementara jalur sungai seperti Nil sudah tersedia secara alami. Manfaat dari Sungai Nil inilah yang menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat manufaktur kompetitif. Kombinasi tenaga kerja yang melimpah, biaya transportasi rendah, dan risiko logistik yang lebih kecil membuat Mesir menarik bagi investor global. Namun,
Sungai Nil bukan satu-satunya aset strategis Mesir. Terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania, memainkan peran vital dalam perdagangan global. Diperkirakan 12-13% perdagangan dunia melewati terusan ini, dengan 25-35% lalu lintas kontainer global setiap tahunnya. Perpaduan antara Sungai Nil dan terusan Suez menjadikan Mesir sebagai pusat ekonomi yang sangat penting di kawasan ini. Namun, apakah negara ini mampu memanfaatkan potensi luar biasa ini untuk menjadi kekuatan ekonomi global? Peran terusan Suez dalam perdagangan global sangatlah besar sehingga setiap gangguan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang masif. Jalur vital ini menjadi tulang punggung perdagangan dunia, dan jika terusan ini tidak berfungsi, dampaknya bisa melumpuhkan bisnis global dalam hitungan minggu. Bahkan, lebih dari Sungai Nil yang legendaris, terusan Suez adalah alasan utama mengapa Mesir menjadi poros ekonomi dunia di abad ke-21. Salah satu insiden paling terkenal yang menggambarkan pentingnya terusan ini adalah peristiwa kapal Ever Given pada tahun 2021. Kapal raksasa yang mampu mengangkut lebih dari 20.000 kontainer itu terjebak di terusan Suez akibat badai pasir. Kapal ini menabrak sisi kanal dan tersangkut, memblokir jalur lalu lintas di kedua arah. Meski Mesir memiliki dua jalur terpisah di sebagian besar terusan, posisi kapal tersebut membuat semua arus perdagangan terhenti. Kejadian ini menjadi perhatian dunia. Dari alat berat yang dikerahkan untuk menggali jalur hingga bantuan dari perusahaan penyelamat Belanda dan Jepang, serta perhatian dari Presiden Amerika Serikat, seluruh upaya difokuskan untuk menyelesaikan krisis ini. Sekitar 370 kapal terpaksa tertahan, sementara barang senilai 9,6 miliar dolar AS terhenti setiap harinya. Kondisi ini semakin memperburuk situasi logistik global yang sudah terganggu akibat pandemi COVID-19. Beberapa kapal memutuskan untuk mengambil jalur memutar melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan yang jauh lebih lama dan mahal. Sementara itu, yang lain memilih bertahan, berharap jalur segera dibuka. Setelah 150 jam upaya intensif, termasuk bantuan dari 14 kapal tunda dan memanfaatkan pasang air tinggi, kapal Ever Given akhirnya berhasil dibebaskan. Secara ekonomi, setiap kapal yang melintasi terusan Suez menyumbang pendapatan sekitar 300.000 dolar AS untuk Mesir. Dengan angka sebesar itu, terusan Suez tidak hanya penting secara geopolitik tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara ini. Gangguan apapun pada terusan ini akan merugikan Mesir secara signifikan, dan karena dampaknya yang besar terhadap perdagangan dunia, komunitas internasional juga memiliki kepentingan untuk memastikan jalur ini tetap beroperasi. Dalam skenario ideal, Mesir dapat memaksimalkan potensi terusan Suez untuk mendukung industri manufakturnya. Dengan mendatangkan bahan baku murah dari Asia, mengolahnya dengan tenaga kerja lokal yang kompetitif, lalu mengekspor produk jadi langsung ke Eropa melalui jalur efisien ini, Mesir memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, apakah peluang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya? Semuanya bergantung pada bagaimana Mesir mengelola aset strategisnya dan menangani tantangan yang ada. Mengubah potensi besar Mesir menjadi kenyataan adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Mesir memiliki salah satu ekonomi paling beragam di Afrika, menempati posisi kedua setelah Afrika Selatan dalam keragaman PDB. Reformasi ekonomi besar-besaran yang dimulai sejak tahun 2000 telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Ditambah lagi, Mesir memiliki salah satu keunggulan demografis yang sulit disaingi, 60% dari total populasinya berusia di bawah 30 tahun. Generasi muda ini berpotensi menjadi motor penggerak utama ekonomi masa depan, terutama di tengah tantangan penuaan populasi yang dialami oleh banyak negara lain. Sektor manufaktur Mesir mulai berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Bahkan,
Meskipun menghadapi tantangan domestik seperti revolusi 2011 dan protes besar pada 2016, sektor ini tetap tumbuh konsisten. Selain manufaktur, Mesir juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara ini adalah produsen minyak mentah terbesar kelima di Afrika dan penghasil gas alam terbesar ketiga, dengan kapasitas kilang tertinggi di benua tersebut. Ekspor bahan bakar fosil menyumbang sekitar 15% dari PDB, cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asing tanpa menjadikan Mesir terlalu bergantung pada sumber daya alam. Keunggulan strategis Mesir lainnya adalah tenaga kerja yang kompetitif, infrastruktur transportasi alami yang efisien, serta ketersediaan sumber energi yang berlimpah. Dengan kombinasi ini, Mesir memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk mendukung hal ini terlihat dari berbagai proyek infrastruktur, seperti perbaikan jalan senilai $895 juta AS, pembangunan lebih dari 40 jembatan baru untuk mengurangi kemacetan, dan ekspansi kapasitas terusan Suez. Namun, di balik optimisme tersebut, Mesir masih menghadapi tantangan serius. Salah satu hambatan terbesar adalah prioritas pembangunan yang seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Mesir memiliki sejarah panjang membangun proyek-proyek monumental yang mahal untuk memenuhi ambisi pribadi para pemimpinnya. Praktik ini, sayangnya, masih terjadi hingga saat ini. Contohnya adalah pembangunan ibu kota baru yang terletak 32 km di timur Kairo. Proyek besar ini menghabiskan anggaran publik yang signifikan. Meski disebut-sebut sebagai langkah modernisasi, ada pandangan bahwa proyek ini sebenarnya bertujuan untuk menjauhkan pusat pemerintahan dari kemungkinan gelombang protes rakyat yang bisa mengancam stabilitas rezim. Mengapa masalah bendungan Renaissance Ethiopia menjadi isu besar? Sungai Nil, yang 85% alirannya bersumber dari dataran tinggi Ethiopia, adalah urat nadi kehidupan Mesir. Sungai ini tidak hanya menjadi tulang punggung industri Mesir, tetapi juga secara harfiah menopang kehidupan negara tersebut. Namun, pembangunan bendungan besar di Ethiopia memicu kekhawatiran serius di pihak Mesir. Ethiopia bersikeras bahwa proyek ini tidak akan secara signifikan mengurangi aliran air ke hilir Sungai Nil. Meski begitu, pemerintah Mesir merasa skeptis, mengingat pentingnya setiap tetes air bagi negara mereka. Kekhawatiran ini diperparah oleh sejarah panjang Mesir yang, sejak era kolonial, berupaya keras mencegah proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi memengaruhi aliran air ke negara mereka. Kini, dengan dukungan dari publik Ethiopia dan keterlibatan aktif China melalui inisiatif Belt and Road, bendungan ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi Ethiopia, tetapi juga ancaman nyata bagi Mesir. Secara objektif, bendungan ini memang memiliki potensi untuk mengurangi aliran air Sungai Nil, yang sudah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Jika ini terjadi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih, pertanian, irigasi, industri, dan transportasi. Ketegangan antara Mesir dan Ethiopia terus meningkat. Bahkan, Mesir pernah melontarkan ancaman untuk menghancurkan bendungan ini jika negosiasi tidak membuahkan hasil yang adil. Pernyataan ini memicu reaksi internasional. Amerika Serikat, misalnya, sempat mengusulkan penahanan bantuan untuk Ethiopia, sementara China tetap mendukung Ethiopia karena keterlibatannya yang mendalam dalam proyek tersebut. Konflik ini bukan hanya tentang air, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan Afrika dan sekitarnya. Apakah kedua negara ini mampu menemukan jalan tengah? Dan bagaimana ini akan memengaruhi stabilitas kawasan? Ekspansi terusan Suez sering digambarkan oleh media Mesir sebagai langkah besar menuju kemajuan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah konflik yang berkecamuk di Yaman,
yang seringkali menargetkan kapal-kapal yang melintasi jalur ini. Gangguan semacam ini semakin menekan sumber pendapatan utama Mesir. Di sisi lain, investasi besar-besaran untuk pembangunan ibu kota baru yang mewah juga menambah beban ekonomi negara. Kombinasi dari semua faktor ini memberikan gambaran suram tentang masa depan ekonomi Mesir jika tidak ada perubahan sistemik yang signifikan. Ironisnya, Mesir bahkan dikabarkan berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 atau 2040. Walaupun ini mungkin terdengar seperti ambisi besar, kenyataannya ekonomi Mesir menghadapi tantangan yang jauh lebih mendesak. Tanpa reformasi yang serius, peluang besar yang dimiliki negara ini bisa saja terbuang sia-sia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Terusan Suez, sebagai jalur utama perdagangan dunia, memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. Insiden seperti terjebaknya kapal Ever Given selama seminggu atau ancaman konflik di Yaman menjadi bukti nyata bagaimana gangguan kecil di jalur ini dapat menyebabkan kekacauan besar dalam perdagangan internasional. Lebih buruk lagi, jika Mesir harus menghadapi konflik militer baik dari dalam maupun luar negeri, gangguan terhadap terusan Suez akan semakin parah. Hal ini mendorong banyak negara dan perusahaan untuk mulai mempertimbangkan rute alternatif, meskipun lebih panjang dan mahal, dengan mengelilingi Afrika. Dampak jangka panjangnya adalah keunggulan geografis Mesir bisa semakin kehilangan relevansi. Jika hal ini terjadi, Mesir akan menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Meski begitu, harapan masih ada. Dengan reformasi yang tepat, Mesir dapat memaksimalkan potensi besar yang dimilikinya. Semoga saja, demi kepentingan bersama, kekhawatiran ini tidak berubah menjadi kenyataan. Mari kita lihat bagaimana posisi ekonomi Mesir dalam skala global. Dengan produk domestik bruto, PDB, sebesar 347 miliar dolar AS, Mesir memiliki ukuran ekonomi yang setara dengan Pakistan dan Rumania. Meski begitu, Mesir sedikit tertinggal dari Afrika Selatan, yang memegang posisi sebagai ekonomi terbesar di benua Afrika. Secara global, Mesir berada di urutan ke-42 dalam daftar ekonomi terbesar dunia, dengan skor 6 dari 10 berdasarkan ukuran ini. Namun, angka ini harus dilihat dalam konteks populasi Mesir yang sangat besar, yaitu terbesar ke-13 di dunia. Meskipun memiliki PDB yang signifikan, Mesir masih tergolong sebagai negara berpendapatan rendah. PDB per kapitanya hanya sebesar 3.225 dolar AS, di bawah Lebanon dan Sri Lanka, serta hanya sedikit di atas India. Nilai ini masih kurang dari sepertiga rata-rata global, sehingga hanya mendapat skor 2 dari 10. Salah satu hambatan terbesar bagi potensi ekonomi Mesir adalah masalah stabilitas dan kepercayaan. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini sering dilanda gejolak politik seperti revolusi dan protes besar, yang disertai kebijakan ekstrim dari pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini merugikan investasi asing dan minat dunia untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Mesir. Untuk stabilitas, Mesir hanya mendapat skor 2 dari 10. Namun, di balik tantangan ini, ada kabar baik, pertumbuhan ekonomi Mesir cukup kuat. Negara ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekonomi manufaktur kelas menengah, yang meskipun terdengar sederhana, merupakan peningkatan signifikan dari kondisi saat ini. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan nominal ekonomi Mesir mencapai sekitar 60%, meskipun angka ini juga mencerminkan pemulihan dari gejolak politik pada 2016. Jika Mesir mampu mempertahankan stabilitas, negara ini berpeluang menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Untuk pertumbuhan, Mesir mendapat skor 7 dari 10. Sektor industri Mesir memang masih dalam tahap berkembang, dengan sebagian besar penduduknya masih bekerja sebagai petani kecil. Namun, pertumbuhan di sektor manufaktur, perdagangan, jasa dasar,
dan dukungan dari sumber daya alam memberikan fondasi yang cukup kuat. Untuk sektor industrinya, Mesir mendapat skor 6 dari 10. Secara keseluruhan, Mesir meraih skor rata-rata 4,6 dari 10, yang menempatkannya sedikit di atas Pakistan. Meski penuh tantangan, kedua negara ini memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting dalam perekonomian global. Jadi, itulah gambaran posisi ekonomi Mesir di dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Mesir bisa memanfaatkan potensi besarnya untuk melompat ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi? Mesir adalah negara dengan sejarah besar, lokasi strategis, dan potensi yang luar biasa. Dari gemilangnya terusan Suez yang menjadi denyut nadi perdagangan dunia hingga tenaga kerja muda yang melimpah, negeri ini seolah diberkahi dengan semua kartu as untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, pertanyaannya bukanlah apakah Mesir memiliki potensi, itu jelas ada. Pertanyaannya adalah, apakah Mesir dapat keluar dari bayang-bayang gejolak politik, utang yang menumpuk, dan keputusan-keputusan besar yang kadang terlalu fokus pada ambisi pribadi, bukan kebutuhan rakyatnya. Saat dunia melihat ke depan, Mesir berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada peluang emas untuk menciptakan masa depan yang stabil dan makmur, menjadi motor penggerak pertumbuhan di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Di sisi lain, ada risiko besar jika potensi ini terus-menerus terkubur oleh ketidakstabilan dan pengelolaan yang tidak tepat. Jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa Mesir selalu menjadi pusat perhatian dunia, baik sebagai tempat kelahiran peradaban maupun sebagai pemain penting dalam ekonomi global. Tapi sekarang, tantangan terbesar bukan lagi soal masa lalu yang gemilang, melainkan apakah Mesir mampu menulis babak baru dalam sejarahnya. Mari kita terus diskusi dan menjelajahi ekonomi Mesir lebih dalam. Jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa berbagi wawasan lebih lanjut tentang isu-isu ekonomi yang penting dan menarik ini. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan solusi yang bisa membantu Mesir melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan berikan komentar Anda di bawah. Setiap suara dan pendapat Anda sangat berharga bagi perkembangan bersama kita semua.